Selamat datang di SMP Al-Wahid Hashim Tebuireng, Jombang. Fasilitas sarana dan prasarana serta kegiatan diantaranya kantin, usaha kesehatan sekolah (UKS), perpustakaan, bimbingan konseling. Peserta didik bisa memilih jenis ekstrakurikuler yang diminati sesuai keinginannya. Di antaranya, tenis meja, aeromodeling, banjari, basket, bulu tangkis, drum band, jurnalis, sablon, sepak bola, Science Club, bola voli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, welcome to my observation. Oke, perkenalkan, nama saya Nikmatur Rosida, mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Zulfa Ismawati yang telah membimbing kami dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan video ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Ali mengenai SMP Al-Wahid Hashim Tebuireng ini. Bisa kita mulai ya, Pak? Iya. Iya Pak, saya ingin bertanya mengenai tentang SMP Al-Wahid Hashim ini. Berdirinya ini tuh bagaimana ya Pak? Atau sejarah latar belakang dari SMP Al-Wahid Hashim Tebuireng ini? Ini ya, yang saya ketahui aja. Oh ya, saya Ali Sabana, kebetulan kesiswaan, sekarang jabat kesiswaan. Ke SMP AWH itu awal berdirinya tahun 1975. Tapi dulu nggak di sini lokasinya, masih ada di Pondok.
di pondok, habis itu ada hasilnya dibuatkan yang di MTS itu, tapi nggak jadi dan menempati yang di sini. Ini awalnya kepalanya itu Pak, yang saya ketahui aja Pak Tamun Najat. Habis Pak Tamun, Bu Ambarwati, habis itu Bu Humayyan Nur, habis itu Pak Ismail, Pak Hadi Mulyono, Pak Taufik, dan sekarang Pak Anas. Pak Dosen lagi. Apa yang bisa saya ketahui sih Pak tentang visi dan juga misi dari sekolah SMP Al-Wahid Hasyim ini nih? Untuk visinya itu terbentuknya manusia yang beriman, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, sama mandiri. Dan ini semuanya ada maknanya. Yang saya kupas, yang saya ketahui aja, yang saya ketahui. Itu mengapa ada peduli lingkungan? Itu memang SMP AWH ini sekarang menyandang predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. Dan itu ada tahapannya ya. Dulu itu Sekolah Adiwiyata Kabupaten, habis itu Sekolah Adiwiyata Provinsi, habis itu baru Adiwiyata Nasional. Tapi sebetulnya masih ada tingkat lagi ya. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin banyak hal yang perlu diperbarui, banyak hal yang harus dibenahi. Makanya kita masih mentok di Adiwiyata Nasional. Makanya di visinya itu ada lingkungan. Makanya ada lingkungannya tadi. Peduli lingkungan. Karena Adiwiyata. Dan memang Adiwiyata harus peduli lingkungan. Gitu. Nah sekarang yang divisi tadi hubungan dengan kesiswaan ya. Kebetulan saya kesiswaan. Dulu itu di Sarpras ya, makanya peduli lingkungan keunggulan ya, langsung berhubungan dengan keunggulan sekolah. Ada yaitu sekolah unggul dalam prestasi, dan alhamdulillah 3 tahun ini ya insya Allah prestasinya anak-anak cukup membanggakan ya. Lebih-lebih yang tahun ini aja, yang semester ini kita sudah nyabet yang kemarin 3 juara 1 yaitu Tartil sama tilawah sama apa kemarin itu yang ada di MKKS ya kan ya. Habis itu 2 lagi yaitu CCI sama Banjari. Oh ya kemarin sama Banjari juga. Nah, ini tadi sudah nambah lagi yaitu apa storytelling yang ada di Win mana Surabaya itu Winsa. Itu Hanania itu juara 2. Makanya kita berani visinya itu unggul dalam prestasi. Nah kita nggak hanya di gembah-gembah visi unggul prestasi peduli lingkungan. Makanya kita nyatakan kita istilahnya breakdown ya ke keseharian. Dan insya Allah masih banyak ya kejuaraan yang lain, prestasi anak-anak di bidang baik akademik maupun Nah itu tadi visi misi yang saya ketahui Pak. Nah untuk itu keunggulan dari SMP Al-Wahid Hasyim ini dari sekolah-sekolah SMP yang lainnya itu nopo sih Pak? Gitu ya. Ciri khasnya nopo gimana gitu. Gini, memang kita supaya lebih unggul ya. Ya memang harus kita, kalau ibaratnya kalau yang lain cukup jalan, kita harus berlari, harus istilahnya ibarat kayak Honda atau Yamaha ya. Kita harus bisa 1 langkah di depan. Makanya kita tambahi keunggulan di sekolah itu. Makanya termasuk Adiwiyata itu. Ya supaya kita lebih selain unggul, memang betul unggul, tapi juga ada rasanya, ada maknanya. Misalkan Adiwiyata ya memang harus sekolah yang peduli lingkungan, yang kebersihannya betul-betul terjaga dan selain itu sekolah SMP dulu pernah mengikuti ISO ya, tahun berapa ISO
meskipun itu nggak bisa berlanjut. Dalam artian kita harus punya target, kehidupan itu punya target, dan memang targetnya kita harus melebihi ya. Kalau kita sama dengan yang lain ya otomatis kita nggak bisa dibilang unggul karena sama. Makanya kita harus menambahi ya, menambahi itu. Ya itu tadi prestasi ya. Mungkin kalau sekarang itu mungkin prestasinya anak-anak, dan itu nggak mudah ya, nggak mudah, nggak langsung istilahnya apa? Oh ya anak-anak bisa menang itu. Oh nggak bisa kayak semacam itu. Sambil contoh ini tadi, jangan lihat bahasa Jawa ya. Besok lomba, lah ini persiapannya ya tiap hari ya sore-sore gini. Ya harus betul-betul didampingi, harus betul-betul dibina. Ya memang perlu pengorbanan waktu, pengorbanan ya tenaga ya banyak. Untuk sistem waktu di sekolah niki pripun Pak? Seperti kan di sini kayaknya niku full day nih. Iya betul. Tapi selama pandemi ini kita full day-nya belum full day betulan. Misalnya kalau full day betulan itu kita 10 jam kali 40 menit itu pulangnya kalau normal itu setengah 4, iya kan ya. Nah ini masih pandemi ini per jamnya hanya 35, makanya kita hanya pulangnya sampai setengah 3, nggak sampai setengah 4, dan ya cukup payah. Pak. Karena setengah 3. Kalau insya Allah kalau sudah nggak pandemi lagi ya mungkin pulangnya ya setengah 4 yang full betul-betul full day tadi ya. Pak. Untuk apa namanya sistem pengendalian tentang ini ku ya nopo Pak? Strategi ini ngoten kan Pak Anas selaku kepala sekolah kan punya wakil-wakil ya, punya wakil-wakil dan punya bagiannya masing-masing. Sambil contoh saya kesiswaan, lebih fokus kerjaan saya ke kesiswaan. Ada Pak Dwi kurikulum, lebih fokus ke kurikulumnya. Ada Pak Mufi sarprasnya. Ada. Baik, kita lanjut lagi ya Pak. Mengenai di sekolah SMP Al-Wahid Hasyim ini kan tentunya ada peraturan, ada juga peraturan gitu ya Pak ya. Nah mengenai kendala di sini niku ya napa Pak? Enten napa mboten ngoten iki? Kendala mengenai peraturan di sekolah atau siswanya niku ya napa ngoten? Ya pasti ya, tiap kendala pasti ya. Tiap aturan juga ada yang menentang juga pasti ya otomatis. Baik itu siswa maupun bahkan mohon maaf Bapak Ibu guru juga gitu. Ya kan ya. Ada juga dengan aturan misalkan contoh adiwiyata ya, sampai contoh adiwiyata. Di sekolah adiwiyata itu nggak boleh merokok ya. Ya otomatis kalau siswa sih jelas enak. Sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu guru tidak memperbolehkan merokok di sekolah, susah itu. Ya kan ya susah. Kalau siswa masih mudah ya. Karena apa? Dan saya yakin ya agama itu juga ya pokoknya kita hidup itu ya pasti ada aturannya. Dan tiap aturan ya kita sebagai manusia ya ada kalanya memang melanggar juga ya. Tapi jadi tadi yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar aturan. Nah kendala juga gitu ya pasti ada kendala ya kan ya. Tapi ya bagaimana cara kita untuk menyelesaikan. Alhamdulillah ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Ali. Nah ini terakhir ya Pak niku apa sih Pak enten motivasi untuk siswa-siswa di SMP Al-Wahid Hasyim ini? Kalau saya tuh tiap anak itu pasti ya, kalau menurut saya pasti bisa berprestasi, tapi hanya tinggal bagaimana dia caranya aja dan bagaimana dia mau. Kalau saya pada dasarnya tetapi tiap manusia, tiap anak itu pasti bisa berprestasi, hanya bagaimana dia mau, bagaimana dia bisa. Hanya itu.
itu aja. Kalau nggak mau, nggak bisa ya otomatis nggak bisa mengembangkan apa potensi yang ada atau bakat yang ada di diri. Pasti kok, pasti nah. Ya, bahkan ada olimpiade yang mohon maaf, olimpiade apa tuh yang cacat itu, ya mereka cacat pun masih bisa berprestasi. Ya. Itu juga berkat dorongan dari Bapak Ibu guru juga. Betul. Ya Pak, dan juga pembinaan panjenengan. Makanya kita hanya apa, mendampingi, kita hanya membuat wadah mereka yang harus bisa aktif. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya ya Pak Ali Sabana, dan sudah membantu wawancara saya. Dan terima kasih, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata ya Pak, dan maaf juga sudah merepotkan jenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.